Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan lagi sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Monik. Ya tentunya ini nama samaran ya. Dia ini mengalami kejadian horor saat menaiki ojek online. Dia mendengar ada suara gamelan pada malam itu. Kalau penasaran langsung aja, ini dia ceritanya. Monik adalah seorang mahasiswi perantauan yang kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Pada September 2019 lalu, Monik ini ingin mengikuti sebuah acara, padahal sebelumnya Monik sudah melakukan les privat di daerah Gayam Sari, Semarang. Pada hari itu Monik memang memulai lesnya ini agak terlambat, sehingga dia pun pulangnya harus terlambat. Saat itu Bu Mira, anak dari les privatnya Monik ini memberikan uang untuk ongkos Monik menaiki ojek online ya. Terpaksa pun si Monik ini menerima uang tersebut. Dan singkat cerita akhirnya ojek online pun datang dan dia ini ditanyai mau lewat mana. Apakah lewat jalan biasa atau lewat daerah Sigar Bencah? Untuk segera informasi bahwa daerah Sigar Bencah ini daerah yang memang terkenal angker dan juga sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Ya mungkin sebagian teman-teman sudah pada tahu ya, seperti ada cerita ojek online sebelumnya. Memang dia melewati daerah Sigar Bencah ini dan memang banyak sekali kejadian horor yang terjadi pada saat itu. Bahkan daerah ini sudah pernah dibahas oleh salah satu stasiun TV yang menayangkan tempat angker di daerah Semarang. Jadi memang daerah Sigar Bencah ini daerah yang cukup terkenal angker. Dan singkat cerita Monik pun menyetujui melewati jalan Sigar Bencah tersebut. Karena setelah menimbang dan memutuskan lewat jalan Sigar Bencah itu memang cukup cepat ya sampai ke kampus Monik. Jadi dia ini mau aja diajak lewat jalan Sigar Bencah. Akhirnya si Monik dan Bang Ojol ini berangkat. Padahal keadaan sore itu cukup gerimis dan anginnya ini cukup kencang ya. Jadi tapi mereka tetap berangkat aja karena memang Monik ada rapat di kampus, mau tak maulah dia ini harus berangkat dengan cuaca yang seperti itu. Tiba-tiba pada suatu jalan River Ojol ini berbelok ke kanan yang ada tulisan Mangunharjo. Padahal arah jalannya itu nggak ke situ. Menurut cerita yang berkembang memang jalan ini bisa menjadi jalan alternatif atau jalan terobosan agar cepat sampai ke Universitas Diponegoro ini tadi. Jadi memang River Ojolnya ini mencari jalan terobosan mungkin ya. Jadi si Monik ini ngikut aja lah kan, si abang itu belok. Monik ini sempat bertanya ke Bang River Ojol ini, ngapa kok nggak lewat jalan besar aja? Tapi River Ojol ini menjawab bahwa dia mengikuti jalan yang sesuai ada di mapsnya. Jadi katanya tuh jalan di mapsnya itu ke sini gitu. Jadi diikuti aja lah sama River Ojol tersebut. Dan disinilah ketegangan mulai terjadi. Suasana semakin sepi dan di jalan hanya ada cahaya pantulan cahaya lampu dari rumah-rumah saja, sementara di jalannya tidak ada penerangan sama sekali. Tak jauh dari rumah-rumah warga tadi, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Dan Driver ojol ini bertanya kepada Monik, "Mbak, nggak kenapa-kenapa kan?" kata Driver ojol ini. Dan tiba-tiba lampu dari Bang Ojol ini mati dan dia pun menanyai Monik, "Nggak apa-apa kan Mbak?" Jadi nanya sampai 2 kali ke Monik, "Nggak apa-apa kan Mbak?" Katanya kayak gitu. Bahkan Bang Driver Ojol ini menanyai Monik sampai 4 kali. Saat dia bertanya yang ketiga, untungnya lampu motor ini kembali menyala. Cukup aneh memang ya kan. Jadi nanya pas pertanyaan ketiga maksudnya ketiga nih. Lampunya itu tiba-tiba hidup lagi, padahal sebelumnya kan mati. Tak terasa mereka ini memasuki areal seperti hutan gitu ya, dan Monik mengajak Bang Driver ojolnya ini untuk putar balik. Tapi lagi-lagi tidak ada tanggapan dari Bang Driver ojol ini. Bahkan Monik mengajak abang ini ngomong ke abang ini sampai 6 kali ya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi gimana ya, mungkin abang ini jadi budek ya kan, tapi nggak tahu juga lah ya kan, namanya mistis. Tiba-tiba dengar suara gamelan ya, kita semua tahu ya kan, kalau emang malam-malam tiba-tiba kita dengar suara gamelan tuh ada sesuatu lah gitu. Waduh, jangan sampai lah ya kan, untung aku di sini nggak ada kayak gitu-gituan. Jangan sampai. Oke lanjut. Setelah si Monik ini bertanya sampai 6 kali, Monik ini agak emosi dia sama bapak ini. Akhirnya dipukul lah helm bapak ini ya kan, pak gitu ya kan. Karena mungkin bapak ini nggak sadar, jadi dipukul lah helmnya itu. Pala bapak kau gitu lah mungkin, tapi ya kan. Tapi memang dipukul nih helmnya ini sama si Monik. Dan saat dia memukul helm itu, dia pun sambil ngomong, "Ayo pak putar balik," tapi dengan nada yang cukup keras karena udah jengkel nih ya kan. "Ayo pak putar balik," gitu kata si Monik.
Akhirnya si abang ojolnya atau bapak ojol ini ya tersadar dan dia tuh langsung mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Sadar dia nih ya kan, habis ditepuk palanya sadar pula dia. Akhirnya pun mereka putar balik dan kembali ke jalan besar biasa. Ya betul, itu emang harus ditokok dulu memang daripada nggak sadar bapak ini ya kan. Setelah sampai di daerah Bulusan, Monik ini memperingatkan abang ojol ini untuk berhati-hati karena ada orang yang lagi nyebrang di jalan. Tapi yang bikin aneh, abang ini nyebrang aja kayak biasa itu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan. Padahal dibilang, Pak hati-hati Pak, ada orang nyebrang. Tapi dia ini kayak lanjut aja lah kan, nggak peduli dia nih ya kan. Dan abang ini nanya, apakah Monik melihat orang yang nyebrang tadi? Ya Monik pun keheranan ya kan, ternyata bapak ini tadi juga ngelihat ada orang yang nyebrang itu. Monik ini heran loh, berarti bapak ini juga nengok nih ada makhluk astral yang lewat juga. Dan bapak ini melanjutkan lagi, kalau kita mendengar suara gamelan di tengah malam berarti ada setan yang lagi pesta, kata bapak itu. Aduh ya Allah, aku nih syuting tengah malam terus nggak bisa pagi apa siang, kerja gue. Cuma kok ceritanya kayak gini nih gimana ya, merinding aku gitu lah. Ih, aduh, oke lah lanjut lah. Dan bapak itu bilang dia tuh nggak mau ngasih tahu waktu pas dia di jalan tadi itu ada suara gambaran, dia nggak mau ngasih tahu langsung karena takut si Monik ini nanti ketakutan dan khawatir, kata bapak itu. Dan bapak ini juga bilang bahwa dia saat melewati rumah-rumah yang di jalannya itu nggak ada lampunya dan cuman ada lampu-lampu di depan rumah itu, bapak itu melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang sedang menangis katanya. Jadi ramai kali di situ tuh, kata bapak itu tadi. Makanya itu karena kejadian itu tadi, bapak itu selalu nanya ke Monik, apakah Monik baik-baik saja, katanya kayak gitu. Jadi memang bapak ini gimana ya, takut Monik ngelihat itu tadi yang kata bapak itu bilang ya kan. Jadi makanya dia tuh nanya kayak, Mbak baik-baik aja, Mbak baik-baik aja, itu karena dia takut Monik ini ngelihat juga. Dan Monik ini pun balik nanya ke bapak ini ya kan, kenapa bapak ini waktu dipanggil dia nih kayak nggak noleh ya, kayak nggak denger gitu. Dan bapak ini mengaku bahwa dia ini seperti melamun dan badannya itu dibawa oleh sesuatu. Jadi dia diam ini bukan karena nggak ada sebab, jadi itu kayak ngelamun dan badannya itu kayak ada yang bawa gitu, kayak ada yang ngarahkan. Makanya waktu pas ditepuk palanya sama si Monik ini tadi, barulah bapak ini sadar. Dan bapak ini juga herannya, dia nih bapak ini malah mengucapkan terima kasih ke Monik karena sudah menyadarkannya dan mengajaknya putar balik waktu sampai hutan tadi ya kan. Tadi kalau nggak disadarin sama Monik udah sampai mana-mana mungkin, kata bapak itu. Sesampainya di kampus, Monik pun akhirnya turun dari sepeda motornya dan berterima kasih kepada bapak ojol itu, dan ojol itu pun langsung berpamitan kepada Monik. Dan dia pun langsung berlari kecil nih ke kampusnya karena memang kan ada acara, ada rapat. Dan saat dia melihat ke belakang, bapak ojol ini udah nggak ada ya. Entah ngebut, entah dia pun setan ya, nggak tahu juga lah ya. Tapi kata Monik kayak gitu. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengalami pengalaman menaiki driver ojol, dan driver ojolnya juga mengalami pengalaman mistis bareng sama Monik ya kan, seperti itu. Jadi kita akan ketemu di video selanjutnya. Saran-saran dan komentar di bawah langsung aja, nggak pakai lama-lama. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.